Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Maslihan dan teman saya Agustina Ferawati Refutu. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada video kali ini, yaitu tentang media e-learning. Definisi e-learning. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, banyak orang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut ini beberapa pakar menguraikan definisi e-learning. Di antaranya, yang pertama, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Yang kedua, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Yang ketiga, e-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan mobil teknologi seperti Personal Digital Assistant atau PDA dan MP3 players. E-learning tidak diberikan semata-mata oleh mesin, tetapi seperti juga pembelajaran secara konvensional di kelas. E-learning ditunjang oleh para ahli di berbagai bidang terkait. Bagaimana memanfaatkan e-learning secara optimal? Seperti halnya pembelajaran dengan cara lain, e-learning bisa memberikan manfaat yang optimal jika beberapa kondisi berikut terpenuhi. Di antaranya, 1. Tujuan, 2. Pembelajaran, 3. Dukungan, 4. Media lain, dan 5. Pilih yang perlu. Dan e-learning mempunyai komponen yang mencakup diantaranya 1. Perangkat keras, 2. Infrastruktur atau jaringan, 3. Perangkat lunak, 4. Materi atau isi, 5. Strategi interaksi, dan 6. Pemeran. Manfaat e-learning. Seperti sebagaimana yang disebutkan, e-learning telah mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen atau guru atau instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian itu, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Manfaat e-learning juga dapat dilihat dari dua sudut pandang. Di antaranya, yang pertama, manfaat bagi siswa. Dengan kegiatan e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu, kita juga dapat berkomunikasi dengan guru atau dosen setiap saat, misalnya melalui chatting dan email. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses melalui internet, maka kita dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana saja. Juga, tugas-tugas pekerjaan rumah dapat diserahkan kepada guru atau dosen begitu selesai dikerjakan. Yang kedua, manfaat bagi pengajar. Dengan adanya kegiatan e-learning, manfaat yang diperoleh guru atau dosen antara lain bahwa guru atau dosen atau instruktur akan lebih mudah melakukan pembaruan materi maupun model pengajaran.
sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Juga dapat dengan efisien mengontrol kegiatan belajar siswanya. Pengalaman negara lain dan juga pengalaman distance learning di Indonesia ternyata menunjukkan sukses yang signifikan. Di antaranya, yang pertama, mampu meningkatkan pemerataan pendidikan. Yang kedua, mengurangi angka putus sekolah atau putus kuliah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar. Yang keempat, meningkatkan kehadiran siswa di kelas. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keenam, meningkatkan wawasan atau outward looking. Yang ketujuh, mengatasi kekurangan tenaga pendidikan. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi. Kita masuk dalam keuntungan menggunakan e-learning. Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya sebagai berikut. A. Fleksibel karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda. B. Menghemat waktu proses belajar mengajar. C. Mengurangi biaya perjalanan. D. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan. Infrastruktur, peralatan, dan buku-buku. E. Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Selanjutnya, kita masuk dalam fitur e-learning. E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, konten yang relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar. Yang ketiga, menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur ataupun belajar secara individu. Yang keenam, membangun wawasan dan teknik baru yang digunakan. Kemudian, elemen learning. Definisi e-learning memiliki beberapa elemen tentang apa, bagaimana, dan menghadapi e-learning. Yang pertama, apa? E-learning memasukkan baik konten yaitu informasi dan metode instruksional yang mana teknik untuk membantu orang mempelajari konten belajar. Yang kedua, bagaimana e-learning didistribusikan melalui komputer dalam bentuk kalimat dan gambar. Pendistribusinya dapat dalam bentuk gambar yang didesain untuk belajar secara individu dan dalam media video yang didesain dengan bimbingan dari instruktur secara langsung. Yang ketiga, mengapa? E-learning ditunjukkan untuk membantu belajar mencapai tujuan belajarnya atau melakukan pekerjaan. Berikut kita masuk dalam aspek penting dalam e-learning. Yang pertama, e-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Salah satu kesalahan berpikir tentang e-learning adalah learning hanya menciptakan sistem belajar secara formal seperti dalam bentuk kursus. Namun faktanya adalah saat ini 80% pembelajaran didapat secara informal. Banyak orang saat beraktivitas sehari-hari dan menghadapi suatu masalah membutuhkan solusi secepatnya. Dalam hal ini, e-learning haruslah memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, just in the time, tersedia untuk penggunaan ketika mereka membutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. On demand, tersedia setiap saat. Bite-sized, tersedia dalam ukuran yang kecil agar dapat digunakan secara cepat. Yang kedua, e-learning menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, baik di konten ataupun manusia. Kesalahan lainnya dalam berpikir tentang e-learning bahwa e-learning hanya membuat konteks saja. Sebenarnya e-learning adalah sebuah aktivitas sosial. E-learning menyediakan pengalaman belajar yang kuat melalui komunitas online. Penggunaan e-learning karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi banyak kesempatan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagai ilmuwan antara secara sesama penggunaan. Lanjut ke nomor yang ketiga,
E-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. E-learning bukan aktivitas individu saja, tetapi juga mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama, baik untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagai ilmu, dan membentuk sebuah komunitas online yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dan yang keempat, e-learning membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan belajar ke pembelajaran. Untuk pembelajaran tradisional, bahwa belajar harus pergi keluar untuk mencari pembelajaran mereka sendiri, sedangkan model e-learning disebut juga full model offline. Telah kita saksikan bersama-sama cuplikan video presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya. Jika terdapat kesalahan dalam cuplikan video kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke pasar pari hanya mau membeli semangka. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.